Hai guys, selamat datang di channel Enkun. Fans Cibutak berjubah bisa merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man. Setelah Saitama yang masuk ke dalam markas Asosiasi Pahlawan dan membawa Blaze Bomb beserta anjing Rover. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata, chapter 173 bagian pertama, yang bersumber dari website OPM atau forum Reddit. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi, atau bisa juga klik link di pojok kanan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 173 bagian pertama ini, kita diperlihatkan wajah asli dari Metal Knight atau Dr. Bofoy. Di sisi lain, tepatnya kejadian sebelumnya, pihak asosiasi juga mengadakan rapat dan membahas fakta soal Blast. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene, kita diperlihatkan markas Asosiasi Pahlawan, tepatnya di ruangan kontrol, di mana ada dua staf yang mengeluh dengan insiden sebelumnya. Menurut mereka, kerja dari Metal Knight begitu ceroboh, karena pihak asosiasi sudah mengalirkan dana puluhan miliar untuk memberi tugas pahlawan itu agar bisa memberikan robot pertahanan terkuat. Tapi sayangnya, robot-robot penjaga tersebut malah meledak karena suatu malfungsi. Kejadian itu seperti membakar uang menjadi kembang api saja. Setelah kejadian itu, mereka membagikan data dari rekaman CCTV kepada pahlawan kelas S tersebut. Para staf penasaran, alasan apa lagi yang akan Metal Knight berikan? Karena orang itu selalu menghiraukan instruksi yang asosiasi pahlawan berikan. Salah satu staf menduga jika mungkin Metal Knight akan bilang kalau itu bukanlah karena malfungsi. Selain itu, alasan tersebut juga susah untuk diterima, karena Metal Knight sudah bilang sendiri kalau robot-robot itu bisa menghalau monster apapun. Scene berpindah ke dalam markas dari pahlawan kelas S tersebut. Diperlihatkan seorang profesor tua yang melihat banyak rekaman dari hancurnya robot-robot pertahanan. Dan akhirnya kita diperlihatkan wajah asli dari Dr. Bofoy. Sambil menunjukkan ekspresi seriusnya itu, profesor tersebut terkejut jika robot-robot dengan sistem pertahanan barunya bisa dihancurkan. Tidak cuma robot dengan level 4, tapi level 7, 9 hingga 10 telah dihancurkan dengan begitu mudahnya. Ditambah lagi robot-robotnya dengan level 10 sudah punya catatan manis dengan pernah mengalahkan dua monster berlevel bencana iblis. Namun sialnya, nasib kali ini berbeda. Apalagi yang mengalahkan para robot-robot tersebut hanyalah pahlawan baru milik asosiasi yang tidak begitu terkenal pula. Dari rekaman tersebut, dia menyadari yang mengalahkan para robot itu adalah pahlawan kelas A peringkat 39 bernama Botak Berjubah. Sambil melihat data pribadi milik si Botak, Dr. Bofoy menyadari kalau Saitama telah diangkat menjadi pahlawan kelas C 65 hari sebelumnya, kemudian dipromosikan ke kelas B 43 hari yang lalu, dan terakhir dipromosikan lagi ke kelas A 2 hari kemarin. Menurut Dr. Bofoy, proses naiknya Saitama begitu sangat cepat. Dia berinisiatif untuk meretas database milik asosiasi pahlawan demi mendapatkan informasi rahasia yang Saitama miliki. Beberapa saat setelah mencari, dokter tersebut akhirnya menemukan serangkaian informasi dari pencapaian besar yang si Botak lakukan. Mulai menangkap ninja jahat Sonic di kota Z, membantu menghancurkan meteor yang jatuh di kota Z juga, membantu mengalahkan Raja Monster Laut Dalam di kota J, dan terakhir ikut serta dalam pertempuran melawan Monster Garou pula. Setelah membaca informasi tersebut, Dr. Bofoy menilai jika aktivitas yang si Botak lakukan terlihat normal-normal saja. Dan cukup pantas juga kalau Saitama memang membuat rekor baru dari pencapaian yang para pahlawan lakukan. Namun berdasarkan video yang dia lihat ini, kekuatan Saitama harusnya tidak cuma sampai sebatas itu. Menurutnya kekuatan yang si Botak miliki sudah sekuat para pahlawan kelas A, atau bahkan mungkin bisa lebih. Sesaat Dr. Bofoy berpikir, bisa saja di masa depan orang ini akan menjadi musuhnya. Melihat kasus yang telah terjadi, akhirnya dia membuat keputusan untuk mengawasi gerak-gerik dari si Botak mulai saat ini. Apa Saitama bakal baik-baik saja ya? Berikutnya kita flashback dulu ke kejadian 2 hari yang lalu, di mana sedang diadakan rapat darurat dari jajaran pahlawan kelas S, khususnya mereka-mereka yang bertahan dan ikut dalam pertempuran di kota Z. Menurut staf Shichi, banyaknya laporan yang pihak asosiasi terima soal fenomena aneh yang muncul pada misi penyerangan ke markas asosiasi monster kemarin, ada kemungkinan besar jika ini semua berhubungan dengan ramalan yang dikatakan oleh nenek si Babawa.
Hingga saatnya tiba nanti, di mana mereka bisa menyimpulkan intel dan mengonfirmasikan posisi mereka secara resmi, staf Shichi meminta semuanya yang hadir di rapat ini untuk menjaga informasi yang sedang mereka bahas agar tidak bocor. Genos dan Zombie Man tidak mempermasalahkan hal tersebut. Tapi Zombie Man sempat bingung, kenapa staf itu masih ingin merahasiakan persoalan ini kepada publik, apalagi dengan keadaan yang sudah terjadi sejauh ini. Flashy Flash berkomentar dan meminta mereka semua untuk tetap waspada. Apalagi sekarang para pahlawan lainnya bisa juga melaporkan kalau takkan ada yang aneh jika seseorang tiba-tiba bisa berubah menjadi seekor monster. Tapi menurut staf Shichi, justru karena itulah mereka harus sudah memastikan soal informasi tersebut dan menangani sebelum menyampaikannya kepada publik. Karena jika mereka mengumumkan kondisi ini sekarang, akan membuat para pahlawan ini dan masyarakat mulai curiga. Staf Shikinger menambahkan, jika itu akan menimbulkan kepanikan massal dan juga kekhawatiran besar akibat ketidaktahunya mereka kapan kira-kira orang yang ada di sekitar akan berubah menjadi monster. Namun, Amaimas yang duduk santai itu menyanggah perdebatan tersebut. Dia berkata kalau tidak paham dengan apa yang mereka semua bicarakan. Dengan sombongnya, Amaimas meminta orang-orang itu untuk menjelaskan semuanya secara satu persatu. Flashy Flash yang melihat sikap tersebut bertanya balik, apakah pahlawan berponi itu tidak membaca laporan yang telah diberikan? Tapi dengan mudahnya, Amaimas malah menjawab jika saat itu dia sedang sibuk syuting. Dia juga menjelaskan kalau posisinya sekarang ini hanyalah sebagai penasehat dari pihak asosiasi. Ditambah lagi setelah rapat ini berakhir, dia juga ada jadwal yang sangat padat. Karena kondisi seperti itulah membuat Amaimas meminta mereka semua untuk menjelaskan rapat tersebut dengan kalimat yang singkat saja. Tentu saja melihat respon Amaimas yang sok jadi bos seperti itu membuat para pahlawan pada emosi. Lucunya, sambil menaruh buku notes yang begitu tebal, Genos berkata kalau setelah ini dia akan menjelaskan kepada pahlawan berponi tersebut. Genos sendiri sudah terbiasa menyisihkan waktu 3 jam hanya untuk mencatat aktivitas yang gurunya Saitama lakukan. Waduh, kayaknya mulai salah paham nih. Zombie Man yang melihat sikap konyol dari pahlawan cyborg itu merasa jika Genos sepertinya juga nggak paham dengan kondisi yang sedang terjadi. Dalam benaknya, staf Shichi berpikir kalau lebih baik Genos diberikan giliran terakhir saja untuk memberikan keterangan. Lalu staf tersebut mulai bertanya kepada Zombie Man. Eksekutif asosiasi monster yang pahlawan itu lawan sebelumnya adalah Homeless Emperor. Apakah pahlawan kelas S tersebut memiliki detail informasi dari eksekutif itu, khususnya soal monsterisasi yang dia alami? Zombie Man bercerita jika Homeless Emperor pernah memberitahunya kalau dulu monster itu adalah manusia dan kemudian diberikan kekuatan surgawi oleh seorang makhluk yang disebut dengan God. Mendengar pernyataan tersebut membuat para pahlawan dan kedua staf itu pada terkejut. Pahlawan kelas S itu kembali bercerita, saat bertarung melawan eksekutif tersebut, Zombie Man menemukan celah dan berhasil memojokkan si monster. Tadinya dia mau membuat eksekutif itu mau mengatakan apa yang dia ketahui. Tapi anehnya secara tiba-tiba, tubuh Homeless Emperor malah hancur dan menjadi debu. Nama God adalah nama terakhir yang si monster katakan. Dan dari timingnya sendiri, menurut Zombie Man, orang itu seperti telah dibungkam agar tidak dapat membocorkan informasi lebih dalam. Flashy Flash bertanya, apakah waktu kejadian tersebut Zombie Man sempat mendengar sesuatu secara telepati? Sayangnya pahlawan perokok tersebut tidak mendengar apapun. Kemudian ganti pahlawan berponi itu yang bercerita, ketika dia menyusuri markas musuh di bawah tanah bersama si botak dan Manako, mereka malah menemukan sesuatu. Staf Shichi bingung dengan nama Manako yang Flashy Flash sebutkan barusan. Tapi pahlawan kelas S itu segera melanjutkan ceritanya agar mereka tidak mengulik informasi lebih dalam soal monster tersebut. Flashy Flash bercerita kalau ada sesuatu yang seperti menawari mereka bertiga kekuatan, dan jika mereka yang ditawari itu tidak layak, maka mereka akan menerima hukuman. Pahlawan berponi tersebut juga memberitahu kalau makhluk itu berkomunikasi langsung ke dalam pikiran mereka bertiga. Mendengar cerita tersebut membuat Zombie Man teringat momen, tepatnya ketika sikap Homeless Emperor saat dia mendekati ajalnya. Orang itu juga seperti mendengar sesuatu layaknya telepati. Flashy Flash mengambil kesimpulan kalau kematian tersebutlah yang dimaksud dengan hukuman yang makhluk itu berikan. Dan mereka juga bisa menyimpulkan kalau makhluk yang sebelumnya Flashy Flash temui itu adalah God pula. Amaimas berpikir, mungkinkah itu hanyalah ulah dari salah satu ketua asosiasi monster?
Lagi pula, identitas asli dari Gyoro juga telah diketahui, yang ternyata dia adalah seorang perempuan pengguna telekinesis. Tapi menurut Flashy Flash, jika memang benar begitu, maka akan sangat aneh kalau hanya satu eksekutif saja yang diberikan kekuatan oleh God. Serta musuh seperti itu tidak akan cukup membuat Blast dan melakukan langkah yang secara sembunyi-sembunyi demi untuk mengejar makhluk tersebut. Amaimas kaget mendengar nama pahlawan kelas S peringkat pertama itu disebut. Flashy Flash bertanya, apakah staf Cici tahu sesuatu soal situasi yang Blast alami? Karena pahlawan itu juga menitipkan salamnya pula untuk disampaikan kepada staf tersebut. Sambil menunjukkan raut muka seriusnya itu, staf Cici berkata jika selama ini dia sebenarnya merahasiakan kejadian tersebut. Tapi sepertinya dia perlu menceritakan hal itu kepada mereka semua. Selama 20 tahun terakhir, Blast terus-menerus bertarung melawan God, yaitu makhluk yang mereka bicarakan sekarang ini. Mendengar pengakuan itu membuat mereka semua pada terkejut. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Dan bagaimana bisa Blast bertarung melawan God hingga 20 tahun lamanya? Sayangnya, scene cerita One Punch Man versi Murata chapter 173 bagian pertama telah berakhir. Oke guys, itu tadi review One Punch Man versi Murata chapter 173 bagian pertama yang endingnya memperlihatkan staf Cici yang menceritakan sebuah fakta besar kalau sebenarnya Blast sedang bertarung melawan God. Bahkan itu sudah terjadi selama 20 tahun dan belum berhenti hingga sekarang. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sama Mimin juga guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review One Punch Man versi Murata selanjutnya.